Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom yang di belakang, shalom. Mendengar suara saya bisa lambaikan tangannya. Haleluya. Saya mengucap syukur hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk meninggikan Dia. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa hari ini Roh Allah hadir di sini. Amin. Menjamah kita. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan, ada gerakan Roh Allah di sini. Oh, haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Utara dan selatan.
Engkau hadir di sini dan siap menjamah kita pribadi lepas pribadi. Amin. Mari bersama-sama dengan saya, kita mau menyembah Tuhan. Katakan, ya Allahku, kerinduanku saat ini adalah datang kepadamu, memuji dan menyembahmu dengan segenap hati di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia,
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur atas karunia yang Kau beri. Sebab Engkau Allah kami yang layak ditinggikan, layak diagungkan, layak disembah. Karena itu kami meninggikan Engkau dengan segenap hati. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar termulia. yang agung dan mulia dan perkasa, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan bahkan bumi ini adalah pijakan-Mu, dan kami ada dalam kekuasaan-Mu. Dan bahkan Allahku, Engkau bertahta di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu segala sesuatu yang kami kerjakan itu atas perintah Allah. Segala sesuatu yang kami lakukan itu adalah ide dan bahkan peraturan Tuhan. Kami mau tetap tunduk setia di hadapan-Mu. Dan Engkau yang bertahta dalam hidup kami Tuhan, dan Engkau yang menuntun setiap langkah-langkah kami. Sebab kami percaya di luar daripada Engkau kami tidak bisa apa-apa. Sebab itu kami bersyukur karena Engkau yang melawani kami, yang memberkati kami dan bahkan melindungi dalam hidup kami. Tuhan, pujian penyembahan kami serahkan di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau berkenan, dan sekarang Tuhan, waktu-Mu Engkau berbicara dalam kehidupan kami. Kami duduk diam dan mendengarkan. Roh Kudus mampukan kami untuk menangkap kebenaran itu, dan kami lakukan dalam ketaatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah hari yang ketiga. Nah, oleh sebab itu mari kita akan belajar berkenaan dengan tema-tema yang sudah kita
mau pelajari. Hari ini kita mau belajar apakah semuanya berbahasa roh. Nah, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya, terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa itu baptisan Roh Kudus? Nah, Saudara, Pentakosta ya menandai dimulainya gereja sebagai suatu tubuh Kristus yang berfungsi melalui pencurahan Roh Kudus. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Saudara, Tuhan Yesus berjanji tidak lama lagi murid-muridnya akan dibaptis, akan dicurahkan Roh Kudus atas kehidupan mereka. Nah, peristiwa pencurahan Roh Kudus itu pada hari Pentakosta identik dengan baptisan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan bahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 6, Petrus dengan lantang menyebutkan bahwa peristiwa itu sebagai penggenapan daripada nubuatan Nabi Yoel. Nah, peristiwa Pentakosta ini menandai ditempatkannya orang percaya di dalam tubuh Kristus, Saudara. Nah, baptisan Roh Kudus pada hari Pentakosta yang terjadi hanya satu kali dan tidak terulang lagi. 2000 tahun yang lampau itu telah terjadi. Nah, untuk memahami arti baptisan Roh Kudus, kita dapat memperhatikan kata-kata Paulus yang ada di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Haleluya. Nah, kalimat dalam 1 Korintus 12 ayat 13 ini, Bapak Ibu, menggunakan bentuk aorist tense atau past participle tense. Artinya apa, Saudara? Artinya menunjuk kepada suatu peristiwa yang sudah lewat, yang terjadi hanya satu kali dan tidak akan terulang lagi. Ini berarti bahwa baptisan Roh Kudus itu hanya terjadi satu kali, yaitu pada hari Pentakosta di Yerusalem. Setiap orang percaya secara status telah dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus bersama-sama dengan orang-orang pilihan atau yang telah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di segala zaman sejak hari Pentakosta itu, Saudara. Roh Kudus telah mempersatukan orang percaya kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Tetapi, Saudara, secara pribadi baptisan Roh Kudus itu kita terima pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Roh Kudus pada saat regenerasi atau kelahiran baru. Nah, itulah, Saudara, betapa pentingnya kita itu dibaptis dalam Roh Kudus. Tetapi secara universal, bagi kita orang percaya, baptisan Roh Kudus telah terjadi pada waktu Pentakosta itu, dan itu menandai dimulainya gereja sebagai tubuh Kristus yang berfungsi karena ada pencurahan Roh Kudus. Nah, sekarang, Saudara, mari kita akan lihat akibat daripada baptisan Roh Kudus itu apa, gitu, Saudara. Nah, yang pertama, Saudara, akibat baptisan Roh Kudus menjadi anggota tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 13 yang baru saja kita baca. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Haleluya. Baptisan Roh Kudus menjadikan setiap orang percaya sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus yang saling
melengkapi, yang saling membutuhkan, yang saling mendukung, yang saling merasakan dan saling satu dengan yang lain. Itulah mengapa di dalam baptisan Roh Kudus mengakibatkan kita menjadi anggota tubuh Kristus. Melalui kesatuan dalam Kristus itulah kita harus bersama-sama merasakan sukacita dan penderitaan karena kita semua adalah tubuh Kristus. Itu sebabnya saudara, bagi mereka orang percaya yang pernah mengalami baptisan Roh Kudus, mereka berakibat menjadi satu. Ada rasa, ada kepedulian, ada saling dalam kehidupan mereka. Dan itu bisa kita bedakan. Manakala ada sidang jemaat, orang percaya katanya, tetapi mereka tidak melakukan atau tidak menerima apa akibat daripada baptisan Roh Kudus. Mereka belum tahu bagaimanakah hidup saling di dalam tubuh Kristus. Sehingga tabiat lama kemanusiaan masih ada dalam diri mereka, yaitu adalah ego yang ada di dalam diri. Yang kedua, akibat baptisan Roh Kudus, menerima karunia Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai yang ke-7. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Haleluya. Tetapi kepada tiap-tiap orang, masing-masing kita dikaruniakan pernyataan roh untuk apa saudara? Kepentingan bersama. Baptisan Roh Kudus membuat setiap orang percaya dapat menerima karunia-karunia roh, di mana setiap orang memiliki karunia yang berbeda. Oleh sebab itu Bapak Ibu nggak boleh marry ya, atau iri dengan saudara kita. Itu baru saja dari Kristen loh ya, negeri gereja ya. Kok sudah begini, mungkin begitu. Aku, anakku, keluargaku sudah lama, tetapi kok pancet aja. Saudara perlu menyadari, saudara perlu tahu, dan saudara perlu melakukan bahwa akibat baptisan Roh Kudus kita menerima karunia Roh Kudus. Kata Yunani untuk karunia-karunia adalah karisma. Ya, bentuk tunggalnya adalah karis. Karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang percaya itu berbeda saudara. Satu sama lain tetapi sama pentingnya. Tujuan daripada karunia diberikan pada kita adalah memampukan orang-orang percaya untuk melakukan berbagai bentuk pelayanan guna pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, tidak satupun orang percaya yang tidak diberi karunia. Jadi panjenengan gak boleh mengatakan bahwa aku itu saya opo, aku raiso opo-opo. Salah. Kita masing-masing diberikan karunia Roh Kudus. Oleh sebab itu jemaat mula-mula begitu luar biasa mereka itu saling saudara, antara satu dengan yang lain. Dan itulah sebetulnya corak kehidupan orang Kristen. Orang yang telah mengalami bagaimanakah baptisan Roh Kudus hidup di dalam kehidupan dia. Akibatnya mereka akan memaksimalkan karunia yang Tuhan berikan dalam kita masing-masing. Bapak, Ibu dan Saudara, karunia itulah yang memampukan kita untuk melakukan sebagai bentuk ketaatan kita di hadapan Tuhan untuk membangun tubuh Kristus. Tanpa pertolongan Roh Kudus saudara, kita tidak mungkin memiliki kuasa untuk bersaksi dan melayani. Itulah sebabnya kenapa para murid waktu itu saudara, untuk bersaksi dan melayani, mereka diperintahkan untuk menunggu dulu di loteng Yerusalem sampai mereka menerima baptisan Roh Kudus dan dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang begitu dahsyat. Dan akibatnya apa terjadi saudara? Masing-masing mereka memberi diri, dan karunia itu bertumbuh berkembang menurut kapasitas yang Roh Kudus berikan pada mereka. Ada yang memberi waktu mereka untuk melayani para miskin. Ada yang memberikan harta bendanya untuk sebuah pelayanan diakonia. Ada yang berkhotbah, dan bahkan ada yang bersaksi sampai ke luar kota.
Dan mereka dimampukan oleh karena karunia-karunia yang ada di dalam kehidupan mereka. Sama juga dengan kita, saudara. Ketika kita mengalami baptisan Roh Kudus, akibatnya adalah kita menyadari, oh ternyata aku bisa begini. Oh ternyata aku diberikan karunia seperti ini. Kami berharap, saudara, karunia-karunia yang ada di dalam diri kita masing-masing itu harusnya dimaksimalkan untuk membangun tubuh Kristus, untuk kebersamaan. Suatu ketika, saudara, saya ada pelayanan, saya terharu dan menangis, saudara. Sebelum firman dilayangkan, ada kur dari wanita. Wanita ini banyak sekali pada waktu mulai daripada ibadah, saya sudah dikejutkan dengan berbagai tampilan mereka. Ada yang ibu-ibu kemerampo, tahu ya? Ya, kemerampo itu ya baru menikah lah begitu ya, belum punya anak begitu. Itu kaum wanita. Seragamnya beda. Kurang lebih ada 20 sampai 30 orang. Lalu yang berikutnya ya dari wanita kemerampo itu di atasnya kemerampo, apa itu? Roto blonyok lah ya gitu ya. Nah, mereka pakai apa itu? Jari itu apa? Ya jari ya. Kebaya ya, oke ya. Kebaya. Mereka juga ada kira-kira ada 30 sampai 40 lebih banyak, saudara. Dan yang terakhir adalah lansia. 50-an ke atas sampai 80. Ada juga yang ada di kursi roda. Mereka pakai juga kayak Ibu Kartini, kebaya itu. Tapi brokat, ngerti brokat ya? Ya, yang semrawang ketok gitu kan, harus tua rapopo gitu kan, saudara. Nah, apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka memuji Tuhan. Saya berpikir, ya, ini pasti ada latihan, ini pasti ada suatu komunitas, ini pasti ada namanya ibadah continue. Saya tanya dengan gembala sidangnya, maaf, apakah mereka ada ibadah wanita? Oh, ada. Mereka ini setiap minggu dan mereka 1 bulan sekali mereka keliling dan mereka dibagi menjadi 3. Wow, wong wedok loh, saudara. Dan mereka ada yang main musik dewi, ya, ada yang choir, beledang-beleding itu loh, saudara, ya kan? Ibu-ibu, ya, mereka pakai kostum khusus. Ada yang ngajarin di depan. Mereka bertumbuh sesuai karunia masing-masing. Lalu setelah ibadah, karena sudah seperti ini dibukakan, mereka ada di situ buka stand macam-macam yang dijual belikan. Untuk apa, saudara? Untuk tumbuh kembang daripada sebuah pelayanan. Itu yang saya sebut business of ministry. Jadi gereja perlu berusaha sesuai karunia masing-masing mengembangkan untuk kebutuhan bersama. Bapak, Ibu dan Saudara, hari ini juga terjadi di gereja kita. Karena kita tahu masing-masing kita punya karunia. Dan karunia itulah yang harus kita tumbuh kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, akibat baptisan Roh Kudus adalah memiliki relasi yang baru. Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak, Ibu dan Saudara, setelah dibaptis Roh Kudus, orang percaya dibawa dalam suatu relasi yang baru dengan Allah Bapa. Suatu relasi atau hubungan yang akrab dan dinamis. Dikatakan akrab karena apa, saudara? Roh yang ada dalam diri orang percaya itu yang menjadikan kita sebagai anak Allah. Oleh sebab itu, oleh roh itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Dikatakan dinamis karena Allah menyertai senantiasa bagi setiap orang percaya dan bekerja di dalam dan melalui orang percaya itu. Karya Roh Kudus ini bersifat ganda, yaitu dari dalam dan dari luar. Dari dalam, roh itu yang akan benar-benar membawa tumbuh kembang kerohanian kita.
Ketika kita lahir baru, ketika kita baptis, ketika kita itu tumbuh, apa yang dikatakan dengan buah roh, itulah roh yang memampukan. Ketika dari luar, Allah juga membackup di dalamnya. Di luar kadang-kadang ada begitu banyak. Kenapa kita malas? Kenapa kita padam roh kita? Kenapa kita itu ada begitu banyak tantangan sehingga kita tidak melakukan apa yang menjadi suatu kebenaran? Disitulah peran Roh Kudus yang dinamis itu membackup kita. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita inilah yang membawa dalam setiap bahasa baru dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa ada begitu banyak orang-orang Kristen beribadah mereka tidak punya semangat? Begitu masuk pintu ngerti sing WL yang pimpin pujian ngelokro yang kaya mencurah semangat. Ngerti sing khotbah bas, mulai dia itu adalah enggak respon. Kenapa, Saudara? Karena dia tidak memiliki relasi hubungan yang Allah baru, dan roh itu yang benar-benar kita itu membiarkan dari luar kita bisa diserang, sehingga ketika orang itu beribadah hanya kebiasaan dan kamu perasa, tidak pernah mengalami apa-apa, tidak pernah tersentuh apa-apa, dan kehidupan kerohaniannya hanya stagnasi, hanya berjalan di tempat, tidak ada progres kemajuan apa-apa. Oleh sebab itu, Saudara, ketika baptisan Roh Kudus itu menjamah kita dan kita mengerti akibatnya, sadari bahwa itulah yang memampukan kita memiliki relasi hubungan yang baru dengan Tuhan, Saudara. Maka karunia-karunia itu yang akan selalu mengingatkan kepada kita ketika kita itu dalam kuasa-kuasa ilahi yang hilang. Tuhan mengingatkan supaya kembali lagi kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Maka ada beberapa ayat Alkitab yang mengingatkan kepada kita, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Janganlah padamkan rohmu, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan. Bapak Ibu diingatkan, dulu aku tuh begitu luar biasa bergairah. Ketika aku dipenuhi Roh Kudus, maka yang ada itu adalah aku menerima karunia-karunia bahasa lidah, dan itu sangat asik. Aku mengalami, aku menikmati, dan setiap kali beribadah itu yang memampukan aku makantar-kantar rohku. Maka aku begitu suka ketika ada peribadatan, ketika ada persekutuan. Saudara, itu dulu. Pertanyaannya, di manakah sekarang itu? Hari ini Tuhan mengingatkan, itulah akibat dari baptisan Roh Kudus yang panjenengan sudah terima dan memampukan kita memiliki relasi hubungan yang baru dengan Tuhan. Yang keempat adalah baptisan Roh Kudus dibuktikan dengan berbahasa roh. Saudara, kalau kita bicara yang seperti ini, ada begitu banyak orang-orang yang tidak setuju, itu mencep, Saudara. Karena ada banyak gereja yang tidak mempercayai dengan bukti bahwa baptisan Roh Kudus itu dengan bahasa roh. Tetapi gereja kita mempercayai atau bahkan mengakui bahwa baptisan Roh Kudus atas orang percaya dibuktikan secara fisik dengan berkata-kata dalam bahasa roh atau bahasa lidah asing. Nah, lalu kadang-kadang orang bertanya, atau bahkan mereka sudah mengalami loh dulu, tetapi karena itu hilang ya, atau enggak digunakan lagi, mulai juga enggak percaya. Aku yang mulai dengan bahasa roh itu, aku piye dulu risi dulu, aku pokoknya enak lah gitu. Padahal dulu pernah ngalami. Ada begitu banyak orang-orang mengalami itu ketika mereka sendiri tidak dalam kesiapan menerima. Suatu ketika, Saudara, saya mengerang di dalam bahasa lidah ini. Lama, hampir ada 1 jaman. Dan waktu itu saya informasi kepada Pak Teddy.
Waktu itu Pak Teddy masih punya Panther merah, ya, Panther merah. Ternyata apa saudara? Pada waktu yang bersamaan, setelah itu saya dikasih tahu oleh keluarga saya dari Klaten untuk menjemput nenek saya yang ada di Sondokoro, ya, pasar Ngerangkong, ya. Ada banyak orang-orang yang tahu tentang pasar Ngerangkong gitu ya, saudara. Nah, ternyata apa saudara? Saya punya nenek, dia nggak punya keluarga, tetapi lama hidupnya di tengah pasar. Waktu saya kecil, beliau ini punya banyak kios dan tempatnya adalah untuk mereka itu berpangkal para pedagang yang dari jauh. Bisa dibilang waktu itu adalah dia juragan lah begitu ya. Dan hidupnya hampir setiap malam itu di depan daripada keren, karena simbah saya ini jualan latengan. Saya pada waktu sudah di Solo dan di hamba Tuhan, saya mikirkan simbah saya ini apakah sejak dulu sampai sekarang apa besok akan begitu. Ternyata apa yang terjadi saudara? Saya mengerang dalam roh itu selama satu zaman. Ternyata saya dikasih tahu untuk menjemput nenek saya ini pulang. Karena apa? Ternyata beliau ini sudah percaya pada Kristus. Udah lama, tapi nggak tahu kami. Dan waktu itu dia sakit, dia memutuskan untuk meninggalkan semua yang ada di situ. Dan saya dengan Pak Teddy waktu itu, ya, simbah saya ini maaf, kayak apa ya, kayak wowo lah gitu ya, rambutnya gimbal, hampir rata watu saudara. Ya, benar. Ya, waktu itu kami bawa, ya, sudah tele-tele kayak gituan itu. Ada begitu banyak orang-orang yang nyaur utang, ya kan? Dia takut mungkin itu kan. Ya, Mas, ya ini utang saya kepada simbah begini-begini ya. Mas, ada banyak. Waktu itu saya hitung gitu kan. Ya, saya udah gak peduli kepada siapa itu kan. Hampir ada 7 jutaan waktu itu saudara. Ya, dan uang itu saya gunakan untuk pembiayaan hidup daripada nenek saya. Dan gak lama kemudian nenek saya pulang ke surga. Jadi saudara, bahasa roh yang dimana kita itu kepenuhan dan itu kita miliki, itu adalah fungsinya adalah membangun, ya, membangun diri kita. Itu secara pribadi. Tetapi kalau bahasa roh itu diberikan kepada untuk jemaat, harus ada yang menafsirkan. Tetapi yang saya ingin tekankan adalah bahwa betapa penting bahasa roh itu dalam diri kita, di dalam doa pribadi, karena adalah itu membangun. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, saya percaya ada kata-kata yang kita nggak mengerti, tetapi Allah di dalam rohnya itu yang akan memberitahukan apa yang terjadi. Dan saya punya banyak pengalaman berkaitan dengan bahasa roh itu. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, tadi saya katakan bahwa gereja kita mempercaya, mengakui bahwa baptisan Roh Kudus bagi orang percaya dibuktikan secara fisik dengan kata-kata dalam bahasa roh atau bahasa lidah asing. Dan kita percaya itu. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah kepenuhan dan mengerti dan bisa dalam bahasa roh, hari ini jangan padamkan. Mulai aktifkan. Sebab itulah yang membantu, membangun diri kita. Ketika kita sedih, ketika kita sakit, ketika kita ada di dalam problem permasalahan yang begitu dalam, Roh Kudus itu yang akan membangkitkan kita, membangun diri kita. Kenapa ada begitu banyak orang pada waktu mereka itu dalam berbahasa roh menangis, gak ngerti apa yang ditangiskan. Tapi suatu ketika Allah mengungkapkan, membukakan tabir, ternyata ada sesuatu yang harus dia kerjakan berkaitan dengan tanggung jawab yang mereka harus hadapi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita lihat beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa bahasa lidah atau bahasa roh sebagai tanda atau bukti fisik baptisan Roh Kudus. Nah, Saudara, kalau ditanya, lah apa toh? Ya itulah tanda, saya katakan. Orang kalau di dalam kepenuhan Roh Kudus kan harus ada tandanya gitu kan. Sama dengan panjenengan ke mall ya dulu ya, sudah divaksin belum gitu kan? Tandanya apa? Halo?
Betul? Ada aplikasi kalau kita di mall terus ada kartu gitu kan saudara. Nah, ada tanda. Kita nggak bisa, aku wes gitu kan. Ya, terus kita langsung masuk, nggak bisa dong. Ya kan, pasti ada tandanya. Sama saudara. Berkata-kata dalam bahasa roh itu adalah tanda bahwa orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita lihat peristiwa orang Samaria yang begitu banyak itu bertobat karena mendengar penginjilan daripada Filipus. Dan oleh karena Injil kebenaran itu, maka orang Samaria yang dikategorikan orang Kristen Yahudi, dia adalah orang kafir, tetapi dia menerima Kristus. Kisah 8 ayat 14-20. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menempangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara, Alkitab tidak jelas mengatakan bahwa orang Samaria itu berbicara dengan bahasa roh pada saat menerima Roh Kudus. Memang benar. Tetapi saudara, Alkitab jelas menunjukkan bahwa pada waktu para rasul itu menumpangkan tangan, terjadilah suatu manifestasi, yaitu kuasa supranatural. Demikian nyatanya. Sampai ke apa? Sampai Simon, seorang bekas penyihir yang profesional itu, sampai bersedia membayar uang. Untuk apa? Untuk harga dapat memiliki kuasa yang dapat menghasilkan penyataan supranatural itu ketika dia menumpang tangan orang lain. Jadi Bapak Ibu, ketika Petrus dan Yohanes memberi tumpang tangan atas orang-orang Samaria ini penuh dengan roh. Lalu manifestasinya adalah berbahasa roh. Dan Simon, si bekas penyihir profesional itu ngerti. Lalu dia ingin membeli kuasa itu. Bapak Ibu dan Saudara, orang Samaria itu dianggap kafir karena apa? Bukan bagian daripada orang yang menerima keselamatan daripada Allah. Pada waktu itu saudara, mereka orang-orang itu tercengang. Kenapa? Kok orang-orang kafir juga terima ini Roh Kudus dan bisa berbahasa roh? Ya kan? Karena apa kembali saya katakan? Mereka dasarnya bukan hal yang seperti itu. Percaya dengan iman, itulah yang memampukan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka. Kembali saya katakan bahwa Roh Kudus tatkala penuh dalam diri seseorang, maka manifestasinya adalah berbahasa roh. Dan bahasa roh itu adalah fungsinya adalah untuk membangun dirinya. Dan bahkan memberikan suatu penjelasan hal-hal yang tidak terkatakan dalam kehidupan mereka. Itu peristiwa yang pertama. Kalau tidak salah hari Jumat kemarin, hari Kamis kemarin, Pak Tidi sudah memberikan beberapa peristiwa ayat. Ya, saya tidak akan mengulang karena ada begitu banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa ketika orang kepenuhan Roh Kudus, mereka berbahasa lidah. Yang kedua, mari kita lihat pengalaman Saulus sebelum menjadi Paulus. Kisah Rasul 9 ayat 17-18. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi
dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Haleluya. Bapak Ibu tahu, Saulus itu dia adalah orang yang sangat benci dengan orang Kristen. Dan bahkan dia punya satu otoritas, sertifikat untuk apa? Untuk membinasakan orang-orang yang percaya pada Kristus waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Allah bekerja dalam kehidupan Saulus. Di jalan Damsyik dia rabah dan dia mengalami kebutaan karena Allah mau siapkan dirinya untuk menjadi alatnya. Nah, suatu ketika saudara, apa yang terjadi? Ananias, Roh Kudus berkata untuk dia menemui itu Saulus. Dan pada waktu Ananias berdoa menumpangkan tangan atas Saulus, Saulus penuh dengan Roh Kudus. Dan saya percaya ketika dia penuh Roh Kudus, maka Saulus lalu berkata-kata dalam bahasa roh. Walaupun di situ memang tidak dikatakan Saulus itu berkata-kata lidah asing. Tetapi mari kita lihat perjalanan hidup daripada pelayanan Paulus bagaimana. Walaupun di situ tidak dikatakan, tetapi sangat yakin Paulus waktu itu dia ketika penuh dengan Roh Kudus, manifestasinya adalah berbahasa lidah asing. 1 Korintus 14 ayat 8. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Haleluya. Apa pernyataan Paulus? Bahwa dia berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada mereka semua. Artinya saudara, kehidupan Paulus benar-benar ketika penuh dengan Roh Kudus waktu itu, manifestasinya dalam Paulus dia berkata-kata dalam bahasa roh. Selanjutnya, lebih lagi kesaksian daripada Paulus. Kisah 19 ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Haleluya. Tidak sewajarnya saudara, bahwa Paulus menumpangkan tangannya ke atas orang yang baru bertobat untuk memberikan suatu pengalaman kepada mereka yang oleh Paulus sendiri belum pernah mengalami. Betul kan saudara? Iya. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah orang yang baru bertobat. Ditumpang tangani Paulus. Setelah itu dia berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, inilah bukti, inilah peristiwa, inilah fenomenal yang terjadi dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika orang itu ditumpang tangan, mereka penuh dengan Roh Kudus, maka bukti daripada kepenuhan Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus itu adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara, ada banyak orang-orang seperti kita sampai hari ini masih gak percaya atau dia itu gak menganggap itu penting. Sebab 2000 tahun yang lampau juga, di mana Pentakosta pertama kali, orang-orang melihat ketika mereka tercurah Roh Kudus, mereka berkata-kata bahasa roh. Lalu ada begitu banyak orang, oh dia ini mabuk, oh dia ini gila. Sama, hari ini ada begitu banyak orang-orang yang masih mengeraskan kepalanya, yang tidak mengalami apa yang dikatakan dengan baptisan Roh Kudus. Maka dia mengeklaim, mereka takut dan mereka sungkan untuk apa? Untuk dipenuhi Roh Kudus. Karena apa? Aku kok kaya wong edan, aku kok kaya rawaras, aku kok ngomong dewi. Seperti itu saudara. Padahal firman Tuhan katakan, itu penting bagi kita. Dan itu akibatnya adalah untuk memampukan kita sebagai anak-anak Allah yang sudah dirancang untuk kebaikan dalam kemuliaannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, baptisan dalam Roh Kudus merupakan suatu karunia yang diterima sekali jadi karena iman.
Karena iman, panjenengan walaupun minta, tetapi kalau tidak ada iman, kalau tidak percaya, nggak akan mungkin. Tetapi saudara, tanda atau bukti bahwa seseorang sudah menerima karunia atau anugerah ini adalah bahwa ia berbahasa roh. Kalau Bapak dan Ibu sudah pernah mengalami itu, saya berharap yuk bangkitkan kembali lagi. Jangan padamkan itu. Sebab saya percaya itulah di mana secara aktif dan dinamis roh yang ada dalam diri kita yang memimpin kita bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Allah. Itulah yang memampukan kita dalam pernyataan Allah melalui roh yang ada dalam diri kita. Hari ini saudara, saya percaya bagi Bapak Ibu yang rindu, yang dengan iman minta untuk Roh Kudus itu memenuhi dalam diri kita. Tidak usah takut, tidak usah juga bimbang, atau bahkan dengan pemikiran-pemikiran yang negatif. Sebab orang Samaria yang tidak menjadi bagian daripada Kristen Yahudi waktu itu pun Tuhan pakai. Di Efesus juga begitu. Orang buka hati iman, dia dipenuhi. Bagi Bapak Ibu yang sudah kepenuhan dan bahasa roh itu ada dalam diri kita hari ini, yuk bangkitkan kembali, dangir kembali sehingga subur dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita berdoa di dalam roh, maka bahasa roh itu adalah hanya untuk Allah dan kita. Itu yang harus kita imani. Sehingga di dalam kehidupan kita setiap hari ada kuat kuasa Tuhan yang selalu menyertai. Kesaksian yang begitu banyak, saya mencatat cuma ada 2. Saudara, suatu ketika saudara ada Dennis Bennett, itu ada seorang tokoh gereja karismatik, menceritakan terjadinya fenomenal dalam bahasa lidah. Ada seorang hamba Tuhan waktu itu saudara, dia ini punya satu KKR dan ada yang datang waktu itu adalah jemaatnya, seorang tentara berkewarganegaraan Amerika. Dia punya istri Jepang. Mereka masing-masing berjalan sesuai dengan iman percayanya. Tentara Amerika ini setia di hadapan Tuhan dan dia adalah orang karismatik. Dia percaya bagaimanakah Roh Kudus bekerja dengan bahasa rohnya. Tetapi istrinya yang dari Jepang ini, dia tetap masih percaya dengan kepercayaan lamanya. Suatu ketika saudara, sore hari ada ibadah, maka istrinya ini ikut pada suaminya. Apa yang terjadi saudara? Pada waktu mereka ini ada dalam peribadatan, masing-masing mereka berdoa dengan Tuhannya masing-masing. Seorang suami tadi yang tentara tadi, dia berdoa kepada Kristus dan mereka punya suatu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tetapi si istri yang dari Jepang ini tetap dia pakai cara kepercayaannya. Suatu ketika saudara, lawatan Allah terjadi. Si istri ini dia hanya diam, tetapi di dalam kehidupannya dia sampaikan bahwa kehidupanku ini enggak tenang, kehidupanku ini enggak damai. Saya enggak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi saudara suatu ketika. Ini ada kesaksian daripada istri dari Jepang ini. Dia dipegang seorang wanita, dijamah, ditumpang tangan seorang wanita, dan seorang wanita itu berkata kepada orang Jepang ini dengan kata-kata dengan bahasa Jepang, dan bahkan bahasa Jepangnya adalah bahasa yang tinggi dan itu adalah bahasa agama. Menurut dia tidak ada orang yang tahu itu artinya. Dan dia merasa waktu itu seperti dijamah yang luar biasa. Dia rasakan dingin yang sangat menggigil. Kata-katanya adalah, dia sebutkan nama Jepangnya dengan komplit. Selama ini engkau sebut Tuhanmu, tetapi engkau tidak pernah merasakan apa-apa. Mengapa kamu tidak mencoba untuk datang kepada Yesus Kristus? Orang Jepang ini menangis, lalu membuka hati, dan dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan berbahasa lidah. Sampai hari ini keluarga ini setia dalam gerejanya dan pelayanan. Hari ini Bapak, Ibu dan Saudara, ketika Bapak dan Ibu rindu,
untuk kita buka hati dan kepenuhan Roh Kudus. Saatnya Allah ada dalam diri kita. Allah yang memampukan untuk kelemahan kita. Allah yang akan membukakan setiap tertutupnya pintu kita. Allah yang akan mengangkat ketika kita merunduk. Alami itu. Dia yang akan memenuhkan kita. Dia yang akan mengasihi kita. Haleluya, saudara. Allah Roh Kudus. Haleluya, saudara. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku ya Bapakku. Oh Yesusku. Haleluya. Dalam hidupku Allah Roh Kudus ubah hidupku. Perubahan itu hanya miliknya Tuhan, dan itu hanya mampu dilakukan oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita, saudara. Haleluya. Seorang gembala sidang di North Country Christian Center di California. Dia meyakini bahwa bahasa lidah memenuhi kebutuhan orang percaya akan suatu bahasa yang baru untuk beribadah, berdoa, dan pujian. Kalau hari ini Bapak dan Ibu ada sesuatu yang tidak menggairahkan di dalam peribadatan kita, periksa, benarkah Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang selama ini ada dalam diri kita, apakah kita fungsikan benar atau tidak? Sebab bahasa lidah, bahasa yang baru untuk ibadah, doa dan pujian, alami hari ini. Kepada Bapak Ibu yang rindu untuk dijamah, dipenuhi dengan Roh Kudus, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, ditumpang tangan, angkat tangan di hadapan Tuhan. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan yang akan melayani kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Buka hati, jangan takut. Kembali lagi saya katakan, jangan takut. Sebab Allah sediakan itu untuk kita. Ku sembah. Berbahasa lidah, lakukan, gunakan sekarang.
Haleluya, haleluya. Ya, Yesus glory. Ya, buka. Haleluya, haleluya. Teruskan. Teruskan dalam nama Yesus. Ya, teruskan. Ya, jangan tahan. Yang sudah terrelasi teruskan ya. Haleluya. Itu indah. Haleluya, itu indah. Ya bara segala teruskan. Haleluya. Tidak perlu takut. Dia lembut. Dia suka ketika Bapak dan Ibu ada di dalam kehidupan. Sika Bapak sika. Haleluya Yesus. Si Baba mengalirlah kuasa Roh
terus Tuhan Engkau tinggal bertahta dalam hidup kami. Sebab kami butuh Engkau. Dalam kelemahan Engkau menguatkan, di dalam sakit kami Engkau menyembuhkan, di dalam kekurangan kami Engkau mencukupkan, dan bahkan di dalam kebingungan kami Engkau mengarahkan. Harus bagaimanakah kami? Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mau tetap bersama dengan Engkau, dan kami hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami tidak mau cukup sampai di sini, tetapi ini adalah awal bagaimanakah kami ada di dalam hadirat-Mu, ada di dalam kontrol-Mu, ada di dalam penyertaan-Mu. Kami mau gunakan terus bahasa roh itu Tuhan dalam kehidupan kami, sebab itu adalah kenyamanan dalam hidup kami, ketenangan dalam hidup kami, ketentraman dalam hidup kami, sebab Allah Roh Kudus ada bersama kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Demikian tadi firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Haryadi. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan dan juga pelayanan Bapak Haryadi. Sebelum kita pulang, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari gereja. Kepada petugas kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita diberkati luar biasa melalui firman Tuhan atau pengajaran tentang Roh Kudus. Bahwa pesan firman Tuhan hari ini, kita harus membuka hati, menerima dan mengaktifkan kembali Roh Kudus yang di dalam hati kita, supaya kita akan mengalami kuasa Roh Kudus itu, sehingga hidup kita berbuah di dalam Tuhan. Amin. Saat ini saya akan membacakan pengumuman dari gereja. Ibadah peringatan pencurahan Roh Kudus besok adalah hari yang keempat, hari Senin tanggal 30 Mei tahun 2022 jam 18 atau jam 6 sore. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Eli Marwati dengan tema bagaimana caranya menerima Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara besok bisa hadir jam 6 sore di gereja untuk kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, sehingga di dalam 10 hari ke depan kita benar-benar jemaat Gereja Gideon mengalami Roh Kudus di dalam hidup kita pribadi, melainkan bahkan untuk keluarga kita semua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kami ajak untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat pada siang hari ini. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, saat siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur begitu luar biasanya Engkau di dalam hidup kami anak-anak-Mu Tuhan. Ketika kami dekat kepada Engkau, ketika kami fokus kepada Engkau Tuhan, kami menerima setiap berkat-Mu melalui berkat firman-Mu saat ini, yang menjadi kekuatan bagi kami yang mendengar, menjadi rema yang hidup, dan menjadi kekuatan yang luar biasa di saat-saat ini, di mana kehidupan kami tambah hari tidak mudah, tetapi di mana Engkau ada di dalam hidup kami, Engkau selalu beserta kami dan mengawal kami dan memberi kemenangan kepada kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami berdoa bersatu hati Tuhan untuk gereja kami Gideonayu Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Teddy, Bapak Haryadi, Bapak Agus Darmono, Bapak Yohanes Tanggang, dan Mami Eli Ermawati Tuhan. Berkati kelima hamba-Mu Tuhan yang menjadikan suatu toladan, menjadikan suatu pemimpin, menjadikan hamba Tuhan yang dipakai di gereja kami untuk memberkati kami semua Tuhan, sehingga berikan kesehatan, kecukupan apa yang dibutuhkan dalam pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan, terlebih keluarganya Tuhan, anak istri dan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga hamba-hamba Tuhan yang di gereja kami, pelayan-pelayan Tuhan semuanya, Engkau berkati secara luar biasa. Dan 10 hari ke depan Tuhan sudah kami lewati, besok hari yang keempat Tuhan, Tuhan sendiri akan campur tangan untuk ibadah yang hari besok sore Tuhan. Persiapkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga kami diberkati Tuhan secara luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
menjadi berkat Bapak dan Ibu apabila mengaminkan dan mempercayai. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati anak cucumu, berkat jasmani dan berkat rohani melimpah atas kehidupanmu. Diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Allah akan membuat engkau berhasil. Pada waktu engkau keluar, engkau akan masuk dengan berkat-berkat Allah. Pada waktu engkau pergi, Allah akan melindungi dan engkau pulang dengan berkat-berkat Allah. Diberkati untuk jadi berkat, disembuhkan untuk menyembuhkan, dipulihkan untuk memulihkan. Dan engkau disebut orang yang berbahagia. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan membawa seluruh kehidupanmu langkah demi langkah menghadapi segala sesuatu dengan kemenangan demi kemenangan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.